Janggalnya HMI demo Gibran soal kenaikan harga BBM di Solo. Gagal sikat Pak Jokowi, Gibran pun jadi nih. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100. Demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Pokoknya semua aspirasi, masukan dari masyarakat kami terima, fokus. Ya, semoga tertib, silahkan menyampaikan aspirasi secara tenang saja, semua masukan kami terima. Ya. Saya melihat bahwa mahasiswa kita dalam pandangan politik mereka mengalami tingkat penurunan intelektual. Mereka cenderung emosional, tidak paham masalah, tidak mau belajar, cengeng, dan kekanak-kanakan. Gak usahlah dibandingkan dengan mahasiswa tahun 98 yang bergerak, memang karena ada masalah besar di negeri ini. Itulah yang memicu para mahasiswa dari seluruh Indonesia bergerak dan memunculkan revolusi yang legendaris di masanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada yang menarik dari demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang menentang kenaikan harga BBM di Solo. Dia sekali lagi demonstrasi, sah-sah saja asal sesuai aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap orang berhak mencurahkan pendapatnya. Ya, namun demonstrasi yang dilakukan oleh HMI di Solo beberapa waktu yang lalu terlihat janggal. Kenapa? Mereka mendatangi balai kota untuk menyuarakan aspirasi kepada wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Mereka bawa spanduk antara lain adalah bertuliskan, "Gelodok elektronik siden dan BBM naik, rakyat tercekik." Nah, ketahuan. HMI cabang Sukoharjo, Abdullah Ali mengatakan, pihaknya sengaja berunjuk rasa di balai kota Solo sebagai simbol tempat yang pernah dipimpin Jokowi. Dan kini berlanjut kepada Gibran. Kenapa di sini? Karena kami ingin mengantar aspirasi langsung ke anak Jokowi. Solo mendapatkan privilege bahwa anak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah menjadi wali kota kami. Kami melakukan aksi di sini, simbol, lebih depan pelataran kantor yang didiami Jokowi. Sekarang didiami oleh anaknya, katanya. Usai aksi unjuk rasa, ini ada kaitannya bahwa istilah anak presiden, bukankah kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat? Lalu kenapa harus pakai istilah berduka? Anak presiden, mau dibilangin langsung ke bapaknya? Ya, kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Jadi bukankah demo itu tidak tepat sasaran? HMI menyampaikan itu semata-mata karena Gibran anak presiden yang kebetulan adalah wali kota Solo. Lagi pula, selama ini Solo telah berhasil dipimpin oleh Gibran kok. Indonesia masih termasuk yang paling murah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara lain. Kalau hampir secara berkala, memang harga barang selalu naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Yang berinflasi diamen. Jokowi masih relatif terkendali dibandingkan meroketnya harga berbagai barang di sejumlah negara. Selain itu juga memang harga BBM terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini. Mau sampai kapan? Rakyat sendiri yang nanti akan menerima akibatnya. Jika pemerintah bangkrut, apakah itu yang diinginkan oleh HMI? Ya, sekali lagi, menyuarakan pendapat sih boleh-boleh saja. Tapi coba lihat dari akar permasalahannya dan kemana itu ditujukan. Mungkin silakan saja. HMI mau melakukan demo soal menaikkan harga BBM, tapi ngapain juga bawa kota Solo? Coba, apakah HMI juga akan mendemo Anies di Jakarta karena kenaikan harga BBM ini? Kan pasti enggak ya, karena memang enggak ada urusannya gitu loh. Pejabat daerah dengan kenaikan BBM, ini kalau mau fair, yang mereka juga harus demo di seluruh balai kota di Indonesia juga dong. Kepada para pejabat daerah,
termasuk kepada Anies, kalau memang motifnya untuk menyuarakan. Semenjak coba mau nggak HMI, demo Anies, makalah ya dengan menguatnya isu kenaikan BBM ini patut diwaspadai adanya penunggang gelap yang mau membuat kericuhan. Itu pasti. Membahas soal kenaikan BBM tidak akan pernah ada habisnya. Memang sebab kenaikan BBM punya efek domino dengan kenaikan harga bahan pokok yang akan memicu tingginya harga produksi dan berakibat daya beli masyarakat. Nah, kenaikan harga minyak dunia dan juga perubahan kurs mata uang sudah tentu mendorong juga kenaikan BBM di waktu-waktu hal ini. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara lain pun mengalami hal yang sama. Dampak kenaikan harga Pertalite ini pun karena harga minyak dunia yang terus naik. Bersama dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dulu sebelum dicabutnya subsidi BBM, beban kehidupan masyarakat akibatnya tinggi harga BBM memang ditopang dan diringankan oleh pemerintah. Dengan pemberian subsidi BBM, kenyataannya di lapangan adalah hal yang tidak tepat terkait pemakaian BBM bersubsidi. Sudah yang umum, BBM subsidi pemakaiannya justru lebih dinikmati golongan kelas menengah, padahal mereka mampu membeli BBM non-subsidi. Akibatnya, berapa banyak pemerintah mesti menanggung kerugian akibat BBM ini. Sedangkan kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahun dan pengguna BBM nyaris tidak terkendali. Itulah yang menjadikan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Ada yang menarik dari demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang menentang kenaikan harga BBM di Solo. Dia sekali lagi demonstrasi, sah-sah saja asal sesuai aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap orang berhak mencurahkan pendapatnya. Ya, namun demonstrasi yang dilakukan oleh HMI di Solo beberapa waktu yang lalu terlihat janggal. Kenapa? Mereka mendatangi balai kota untuk menyuarakan aspirasi kepada wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Mereka bawa spanduk antara lain adalah bertuliskan, "Gelodok elektronik siden dan BBM naik, rakyat tercekik." Nah, ketahuan. HMI cabang Sukoharjo, Abdullah Ali mengatakan, pihaknya sengaja berunjuk rasa di balai kota Solo sebagai simbol tempat yang pernah dipimpin Jokowi dan kini berlanjut kepada Gibran. Kenapa di sini? Karena kami ingin mengantar aspirasi langsung ke anak Jokowi. Solo mendapatkan privilege bahwa anak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah menjadi wali kota kami. Kami melakukan aksi di sini, simbol, lebih depan pelataran kantor yang didiami Jokowi. Sekarang didiami oleh anaknya, katanya. Usai aksi unjuk rasa, ini ada kaitannya bahwa istilah anak presiden, bukankah kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat? Lalu kenapa harus pakai istilah berduka? Anak presiden, mau dibilangin langsung ke bapaknya? Ya, kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Jadi bukankah demo itu tidak tepat sasaran? HMI menyampaikan itu semata-mata karena Gibran anak presiden yang kebetulan adalah wali kota Solo. Lagi pula, selama ini Solo telah berhasil dipimpin oleh Gibran kok. Indonesia masih termasuk yang paling murah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara lain. Kalau hampir secara berkala, memang harga barang selalu naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Yang berinflasi diamen. Jokowi masih relatif terkendali dibandingkan meroketnya harga berbagai barang di sejumlah negara. Selain itu juga memang harga BBM terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini. Mau sampai kapan? Rakyat sendiri yang nanti akan menerima akibatnya. Jika pemerintah bangkrut, apakah itu yang diinginkan oleh HMI? Ya, sekali lagi, menyuarakan pendapat sih seboleh-boleh saja. Tapi coba lihat dari akar permasalahannya dan kemana itu ditujukan. Mungkin silakan saja. HMI mau melakukan demo soal menaikkan harga BBM, tapi ngapain juga bawa kota Solo? Coba, apakah HMI juga akan mendemo Anies di Jakarta karena kenaikan harga BBM ini? Kan pasti enggak ya, karena memang enggak ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi
Innan Jaya.